الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Syurutus Shalah, risalah ringkas yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang membahas tentang syarat sah salat, rukun-rukun salat, perkara yang wajib di dalam salat, dan juga menyebutkan sebagian yang sunnah di dalam salat. Tayyib. Setelah memohon kepada Allah bantuan dan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, masih seputar rukun salat. Ada berapa rukun salat di ikhwah? Ada 14. Alhamdulillah. Rukun salat, ingat baik-baik ya ikhwan, ada 14. Rukun salat ini perkara yang pokok di dalam salat, wajib, yang paling wajib di dalam salat. Sebagaimana perkataan beliau di akhir kitab ini, kata beliau, rukun salat tidak gugur walaupun lupa, walaupun tidak faham hukum. Kapan kita tidak laksanakan di dalam salat, maka terhitung salat kita tidak sah. Kalau seandainya masih di dalam salat, ingatnya di dalam salat, tetap kita harus kerjakan. Kalau ingatnya sudah di luar salat, maka salat kita batal. Kalau masih di dalam salat, maka harus dikerjakan. Misal apa kemarin? Ruku. Ruku adalah rukun di dalam salat. Begitu masuk rakaat yang kedua atau sebelum masuk rakaat yang kedua, antum sudah sujud misalnya, lupa ruku, maka saat antum ingat, antum harus kembali berdiri dan ruku lagi untuk melakukan ruku. Ini rukun. Jadi rukun itu tidak gugur walaupun lupa, walaupun tidak paham. Karena dia pokok dari salat, gerakan inti di dalam salat. Artinya bukan salat kalau tidak mengerjakan rukun salat yang 14 ini. Di sana ada perkara yang wajib, nanti akan beliau sebutkan, ada 8. Kalau perkara yang wajib lebih di bawah daripada yang rukun ini. Tayyib. Ada berapa yang sudah kita lewati perkara rukun? Dari penjelasan beliau sudah 2 ya. Rukun yang pertama, berdiri pada sholat fardu ketika mampu, jika mampu. Berdiri pada sholat fardu jika mampu. Artinya di sholat sunnah tidak wajib berdiri, tapi afdol saja. Berarti kalau antum setelah takbir dalam keadaan berdiri terus duduk, maka sholatnya berubah jadi sholat sunnah.
Iya Azmil. Misalnya antum takbir berdiri, niat mau sholat maghrib. Setelah takbir dalam keadaan berdiri Allahu Akbar, tanpa ada udzur, duduk antum. Begitu antum duduk, sholat maghribnya batal kalau sengaja. Sholat maghribnya batal, tapi sholatnya tidak batal. Jadi sholatnya berubah jadi sholat sunnah. Jadi sholat sunnah mutlak. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama, berdiri adalah rukun pada sholat maghrib, pada sholat wajib jika mampu. Adapun yang tidak mampu ya lain ceritanya. Uzur. Jazakallahu khairan. Taib, kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Kalau ini bukan gerakan tapi ucapan, yaitu membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar di awal masuk sholat. Itu rukun yang kedua. Kemudian muallif menyebutkan perkara yang sunnah setelah takbiratul ihram, yaitu membaca doa istiftah. Apa doa istiftah yang disebutkan oleh beliau? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Doa istiftah yang paling afdal. Boleh doa yang lain. Kemudian setelah membaca doa istiftah, ini doa istiftah hukumnya sunnah. Ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga hukumnya sunnah. Setelah membaca doa ta'awudz, membaca bismillah. Ini hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya sunnah. Setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dari lafaz apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu surat Al-Fatihah. Ayat pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ masuk rukun yang ketiga, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah masuk rukun, ini rukun ketiga. Harus dibaca. Ini wajib untuk siapa? Membaca surat Al-Fatihah wajib untuk imam dan untuk munfarid. Wajib untuk imam dan untuk munfarid. Untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Munfarid sholat sendirian. Artinya makmum sudah diwakilkan oleh si imam. Makmum tidak wajib lagi membaca surat Al-Fatihah jika si imam sudah membaca. Jadi bacaan makmum sudah diwakilkan oleh imam. Ingat yang dimaksud bacaan Al-Fatihah. Bukan bacaan yang lain ya. Kalau bacaan antum kalau istiftah tidak diwakilkan oleh imam, antum harus baca supaya dapat pahala sunnah. Ta'awudz tidak diwakilkan oleh imam. Bismillah tidak diwakilkan oleh imam. Yang diwakilkan oleh imam adalah surat Al-Fatihah. Begitu juga subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Sami'allahu rabbana walakal hamd ketika bangkit dari ruku'. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu tidak diwakilkan oleh imam itu. Si makmum harus baca. Jadi yang diwakilkan oleh imam hanya surat Al-Fatihah. Jadi si makmum tidak wajib lagi membaca surat Al-Fatihah. Terus hukumnya apa Ustaz? Sunnah. Si makmum sudah sunnah membaca surat Al-Fatihah, sudah tidak wajib. Jadi kalau si imam sudah ruku,
Si makmum jangan selesaikan bacaan Al-Fatihahnya, dia harus ikut imam ruku juga gitu. Karena mengikuti imam hukumnya wajib. Membaca surat Al-Fatihah tidak wajib. Jadi kalau imam sudah ruku, jangan selesaikan Al-Fatihah antum. Harus ikut imam langsung. Setelah imam ruku, antum ikut ruku. Hentikan bacaan Al-Fatihahnya. Karena itu wajib. Baca Al-Fatihah sunnah untuk makmum. Hah? Ada yang saya perhatikan ingin menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, imam sudah ruku, bahkan bangkit dari ruku imamnya dia masih berdiri menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ini orang tidak paham hukum. Kalau orang paham bertentangan antara wajib dengan sunnah, harus dahulukan yang wajib. Sementara imam membaca surat Al-Fatihah, makmum membaca surat Al-Fatihah sunnah. Mengikuti imam hukumnya wajib. Nah itu. Jadi Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah rukun bagi imam dan bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak, karena sudah diwakilkan oleh si imam. Tayyib. Kemudian di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan makna dari surat Al-Fatihah. Ini beliau muat di kitab yang ringkas ini agar kita memahami makna dari surat Al-Fatihah. Karena penting untuk kita ketahui tafsir ringkas surat Al-Fatihah ini. Karena ini surat yang sering kita baca di dalam sholat kita. Bahkan wajib. Ingat ya ikhwan semua, khususnya kepada para santri, santriwati, kita dalam bab menghafal Al-Quran harus ada prioritas, skala prioritas. Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas artinya mendahulukan yang paling penting di dalam menghafal. Jangan yang tidak terlalu penting dihafal duluan, yang penting diabaikan, tidak terlalu diutamakan, tidak disemangati. Perhatikan. Jadi dalam menghafal Al-Quran, apa yang paling penting kita dahulukan dihafal? Surat Al-Fatihah ini yang harus kita hafal dulu. Surat Al-Fatihah. Kemudian mengetahui maknanya walaupun secara ringkas. Perhatikan. Mengetahui maknanya walaupun secara ringkas agar membantu kita khusyuk, bisa bermunajat dengan Allah di dalam sholat kita. Kemudian setelah surat Al-Fatihah, surat apa lagi yang perlu kita hafal setelahnya? Sebagian ikhwan, demikian juga akhwat atau santri-santriwati menghafal langsung surat Al-Baqarah. Ini termasuk kekeliruan. Harusnya yang dihafal dulu yaitu juz amma. Setelah surat Al-Fatihah ke juz amma. Jangan surat Al-Baqarah, antum fokuskan hafalan antum ke juz amma. Usahakan juz amma itu hafal mungkin seperti membaca surat Al-Fatihah di luar kepala. Dari An-Naba sampai An-Nas. Kita dapatkan sebagian ikhwah, santri, demikian juga santriwati
Sibuk ngapal surat Al-Baqarah, murojaah surat Al-Baqarah, setelah dites juz amma belepotan, tidak hafal. Ini termasuk kekeliruan dalam tahapan menghafal Al-Quran. Masa juz amma tidak hafal, sudah manjat langsung ke Al-Baqarah, Al-Maidah. Apa fungsinya itu surat juz amma, Ustaz? Antum tahu juz amma itu apa isinya? Kenapa kita harus lebih dahulukan? Yang pertama karena juz amma isinya akidah tauhid, tentang hari kiamat, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, tentang asma wa sifat, tauhid, akidah. Yang kedua, ini yang sering dibaca oleh para imam-imam pada umumnya di pesantren, di mana-mana. Itu yang mereka sering baca ya juz amma. Jadi nanti ketika imam salah kita bisa tegur. Termasuk fungsi. Ya, juz amma dulu. Mutkinin, kasih mutkin itu juz amma. Baru manjat ke surat-surat yang panjang. Fungsinya juga atau sisi afdolnya, kenapa lebih kita dahulukan juz amma? Karena lafat yang ada di juz amma susah, lebih rumit, susah disebut itu susah. Kalau antum sudah terbiasa menghafal juz amma, membaca sudah bagus, yang lain lebih gampang. Coba antum baca surat apa ini? Kayak Al-Fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr. Beda kalau antum baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Gampang sekali. Tapi kalau juz amma agak susah lisannya. Tapi kalau antum pelajari itu akan gampang surat-surat yang panjang. Ya, ikhwan. Setelah juz amma baru naik juz 29. Mursalat dihafal dulu. Al-Qiyamah itu akidah itu isinya. Al-Insan, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Apalagi An-Nuh, Nun, Ma'arij, Tabarak, Al-Haqqah. Itu yang dihafal. Nanti sudah masuk sampai di Qaf, baru antum manjat bisa ke Al-Baqarah. Jadi jangan dulu sibukkan hafalan antum di yang panjang-panjang. Sibukkan dulu yang pendek-pendek juz amma, juz 29. Prioritas kita dahulukan yang paling penting. Tayyib. Jadi fokus ya. Kemudian makna dari surat Al-Fatihah kata beliau, alhamdu thana'un wal alif wal lamul listighraqi jami'il mahamid. Wa ammal jamilul ladzi la sun'a lahu fihi mithlul jamali wa nahwihi fa thana'u bihi yusamma madhan la hamdan. Alhamdu kata beliau adalah thana'un, pujian. Wal alif wal lam listighraqi jami'il mahamid. Alif lam yang ada di alhamdu itu maknanya istighraq. Alif lam istighraqiyah. Bermakna umum. Jadi alhamdu seluruh puji-pujian yang sempurna, yang indah. Lillah, untuk Allah. Kemudian beliau menyebutkan perbedaan antara thana dengan madah dengan hamd.
Kalau sana, kata beliau, pujian hanya tertuju kepada sesuatu yang bukan pilihan. Seperti kita melihat orang tampan, kita puji, itu namanya sana dalam bahasa Arab. Karena ketampanan bukan pilihan dia. Yang cantik kita puji. Ya. Tapi kalau kita melihat orang yang akhlaknya bagus, rajin beribadah, rajin menghafal, rajin murojaah, kita puji. Nah, ini namanya hamdu. Pujian atas sifat yang dia pilih sendiri, dia usahakan. Jadi pujian atas perbuatan yang diupayakan, yang baik-baik kita puji, itu namanya hamdu. Kalau sana sekedar memuji yang bukan pilihan dia, seperti cantik, lihat pemandangan indah, nah, itu sana dalam bahasa Arab. Allah menggunakan alhamdulillah, segala pujian. Pujian karena perbuatan Allah terpuji. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala terpuji juga secara zatnya indah. Tayyib. Kemudian puji-pujian bagi Allah, lillahi rabbil alamin. Tertuju kepada Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Siapa yang masih ingat apa makna Rabb? Mencipta, menguasai dan mengatur. Rabb mencipta, menguasai dan mengatur. Jadi Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yaitu yang menciptakan alam, yang menguasai alam, dan yang mengatur alam semesta. Ar-Rahman, kata beliau, rahmatun amatun li jami'il makhluqat. Makna dari Rahman yaitu maha penyayang yang umum untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim, rahmatun khasatun bil mu'minin. Rahim, rahmat penyayang khusus bagi orang yang beriman. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman penyayang kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim penyayang khusus bagi orang yang beriman. Berarti kasih sayang Allah dua. Kasih sayang yang umum, kasih sayang yang khusus. Apa kasih sayang umum itu? Ya kasih sayang berkaitan dengan duniawi. Lihat orang kafir itu dikasih kesehatan, dikasih istri, dikasih anak, rizkinya lancar, bisa hidup bahagia. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi yang umum. Tidak pandang bulu, Allah Subhanahu wa taala semua disayangi, dikasihi, dirahmati. Tapi rahmat yang umum. Kalau rahim itu rahman, kalau rahim rahmat yang khusus. Khusus kepada orang yang beriman. Rahmat yang seperti apa? Diberi hidayah untuk beribadah. Diberi hidayah mengenal kebenaran. Diberi hidayah meninggalkan yang haram. Diberi hidayah mengamalkan amalan yang soleh. Diberkahi hidupnya. Nah, dijauhkan dari maksiat. Berarti orang ini dirahmati, disayangi oleh Allah. Tapi rahmat yang khusus. Begitu. Dijauhkan dari makan makanan yang haram. Dijauhkan dari menipu, berarti orang ini dirahmati oleh Allah, disayang. Kasih sayang yang khusus. Nah, ini diambil dari makna rahim, penyayang khusus orang yang beriman. Kemudian Malik Yaumiddin. Itu rentetan sebab kenapa Allah terpuji. Allah terpuji. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin. Rabb semesta alam.
Kenapa lagi Ar-Rahmanir Rahim? Karena dia Maha Penyayang. Rahman penyayang yang umum, Rahim penyayang yang khusus. Kenapa lagi? Karena dia Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Penguasa, raja, hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Itu Allah terpuji di situ karena itu alasannya. Apa ini maksud Yaumiddin? Kata beliau, yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan, hari hitung-hitungan amalan soleh. Yauma kullu yujaza bi amalihi, yauma kullun yujaza bi amalihi, yaitu hari yang seluruh manusia dibalas amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dibalas dengan yang buruk. Namun ingat, yang buruk dibalas sesuai dengan kadar keburukannya. Yang baik dibalas dengan berlipat ganda. Jadi Allah itu yang baik dia balas lipat ganda, yang buruk dia tidak lipat ganda, dia balas sesuai dengan kadar keburukannya. Karena Allah itu adil. Muhsin, berbuat baik, bersyukur, berterima kasih kepada hambanya. Amalan yang kecil, kalau hamba itu bersyukur penuh dengan ikhlas, dia akan balas dengan balasan yang besar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma adraka ma yaumiddin, thumma ma adraka ma yaumiddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dalil tentang apa ini? Makna dari yaumiddin, hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ay la na'budu ghairaka, ahdun bainal 'abdi wa baina rabbih alla ya'budu illa iyyah. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, menyerahkan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini dua ibadah yang mulia. Seorang hamba tidak bisa beribadah tanpa dua ibadah yang agung ini. Dia harus berbarengan dua ibadah yang agung ini. Yang pertama, dia menyerahkan ibadahnya kepada Allah murni. Yang kedua, dia harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya, sholatnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, zikirnya tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Allah. Jadi harus ada ibadah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini datang duduk, datang majelis, ini bantuan dari Allah. Murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di sini beliau tafsirkan tunjuki kami ke jalan yang lurus, maksudnya apa? Bimbing kami untuk sampai ke jalan yang lurus. Wa tsabbitna, dan mantapkan, istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi makna dari ihdina, tunjukilah kami, bimbinglah kami untuk sampai ke jalan yang lurus. Setelah sampai, disuruh kokohkan, mantapkan, supaya istiqomah di atas jalan itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yaitu makna ihdinas, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa maksudnya tadi? Disuruh bimbing, minta dibimbing oleh Allah supaya sampai ke jalan yang lurus. Setelah sampai, dikokohkan supaya mantap di atas jalan itu.
Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Di sini beliau tafsirkan siapa orang yang jalan yang engkau telah beri nikmat, yaitu para nabi dan rasul. Yaitu para nabi dan rasul, jalannya para nabi dan rasul. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, selain jalan atau bukan jalan orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Orang yang dimurkai kata beliau wahumul yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Ma'ahum ilmun walam ya'malu bihi. Tas'alullaha ayyujannibaka tariqahum. Orang Yahudi adalah mereka ini adalah orang Yahudi ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Ma'ahum ilmun, mereka memiliki ilmu, walam ya'malu bihi, tapi mereka tidak amalkan. Punya ilmu tidak diamalkan. Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkanmu dari jalan orang-orang Yahudi ini, sifat-sifat orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Sudah tahu kebenaran tidak mau diamalkan. Sudah tahu yang wajib dia tidak bikin. Sudah tahu yang haram masih dibikin. Tahu merokok haram masih dibikin. Model orang Yahudi. Tiap hari baca surat Al-Fatihah tapi tidak diamalkan. Apa hukum ngerokok deh? Haram. Nyungsep sembunyi-sembunyi ngerokok. Padahal tiap hari baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang tersesat, orang Yahudi. Paham ini? Nyuri hukumnya sunnah apa mubah apa haram? Mencuri hukumnya apa? Haram. Haram artinya harus ditinggalkan, dapat dosa yang mengerjakan. Ini datang sudah tahu yang haram masih dibikin, nyuri. Model orang siapa ini? Yahudi. Sementara tiap hari dia baca surat Al-Fatihah tapi dia tidak amalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mencontoh orang Yahudi. Sudah tahu ilmunya tapi tidak mau dibikin. Durhaka sama orang tua, suka membantah orang tua. Tidak serius belajar di pondok, sering bolos. Durhaka sama orang tua itu hukumnya apa? Mubah apa haram? Dosa kecil apa dosa besar? Kalian datang di sini di antar orang tua supaya belajar. Kalau kalian tidak belajar, durhaka sama orang tua tidak? Durhaka sama orang tua. Akhwat juga perhatikan. Diharapkan orang tua datang ke sini mau belajar, menghafal, memperbaiki diri. Sampai di sini ngerokok, nyuri. La haula wala quwata illa billah. Jangan ya, model Yahudi itu. Model Yahudi, padahal sudah ditahu. Waladhdallin, dan bukan orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Wahumun nasara, orang-orang Nasrani. Orang yang Nasrani ya'budullaha ala jahlin wa dhalalin. Mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah tapi di atas kebodohan, di atas kesesatan. Yang penting beribadah saya. Sudah sesuai ilmu, ada dalil, tidak ada. Nah, ini model-model orang
Nasrani. Tidak mengecek ibadahnya itu sudah sesuai kebenaran, sudah ada dalilnya, sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Nah ini model Yahudi. Model apa? Orang Nasrani. Jadi Nasrani ini senang beribadah, tapi tidak di atas ilmu. Kalau Yahudi tadi punya ilmu tidak diamalkan. Ini beramal tapi tidak di atas ilmu. Yang penting saya ibadah. Tidak dicek-cek ibadahnya ini benar apa salah. Ini model-model orang kenapa ini Nasrani. Jangan. Dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu cari ilmu, ada ilmu diamalkan ilmunya. Jadi dia beramal di atas ilmu. Dapat ilmu diamalkan, gitu. Jadi orang yang lurus itu jalan yang lurus. Ini jalan yang di samping kiri kanan ini tersesat, Yahudi Nasrani. Yahudi sampai ilmu sudah tahu hukum tidak diamalkan. Nasrani rajin beribadah tapi tidak mau tahu. Mau ibadahnya benar, mau sah, mau tidak, pusing amat, yang penting saya beribadah, serahkan sama Allah. Tidak bisa seperti itu. Harus cek ibadah jangan sampai di atas kebatilan, di atas kesesatan. Sebagaimana yang menimpa sebagian orang-orang itu. Zikir sampai teler. Ada yang begitu? Ada. Zikir sampai teler. La ilaha illallah. Sampai goyang-goyang. Katanya kalau semakin teler semakin khusyuk. Setan itu. Ini beribadah tidak di atas ilmu, semangat ibadah. Taib. Nah itu kita disuruh jauhi model-model Yahudi dan model-model sifat-sifat Nasrani yang diikuti ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya para nabi dan rasul. Begitu ya, paham Ahmad? Jadi kita di pondok ini berupaya berusaha bagaimana kita ini di jalan yang lurus. Nyari ilmu terus diamalkan. Paham ini? Gitu. Ingat itu ya. Diperbaiki yang sudah terlanjur salah, diperbaiki. Yang berbuat biasa nyuri, merokok, sudah berhenti sudah. Jangan model-model orang Yahudi terus. Celaka nanti di akhirat. Nah, demikian ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pertemuan berikutnya lagi untuk melanjutkan kajian kita. Afwan Ustadz, apakah kita wajib membaca surat Al-Fatihah di sholat duhur atau sholat asar jika sebagai makmum? Sudah dijawab tadi tuh. Makmum sudah diwakilkan oleh si imam, baik di sholat jahar maupun di sholat sir. Zuhur itu sholat jahar apa sholat sir? Sholat sir. Sir itu lirih bacaan. Jadi makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah karena sudah diwakilkan oleh imam, baik di sholat jahar maupun di sholat sir. Sholat zuhur, asar, sir. Sudah diwakilkan oleh imam, kecuali si imamnya tidak baca Al-Fatihah itu. Tapi kita prasangka baik imamnya baca Al-Fatihah. Baik ya ikhwan, akhwat semua, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bermanfaat, menambah bobot pahala kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sebab ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.